Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman masih dalam kondisi yang sehat ya. Tetap semangat berpuasa dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan secara online. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi di pertemuan yang ke-11 teman-teman, di mata kuliah pengantar Matematika Aktuaria 2. Kalau di dua pertemuan kemarin kita kan telah membahas mengenai multiple life function, di mana pertemuan kemarin kita kan membahas mengenai joint life status. Nah, untuk pertemuan yang sekarang dengan topik yang sama, kita akan membahas mengenai last survivor status. Nah, kira-kira materinya seperti apa? Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi bagaimana cara menentukan besarnya fungsi kepadatan peluang ataupun fungsi distribusi, atau kita ingin mencari fungsi survival ataupun kita ingin mencari force of failure dari kasus untuk yang last survivor status. Nah, terlebih dahulu teman-teman dan yang lainnya itu harus tahu betul apa definisi dari last survivor status. Nah, di sini saya sudah menuliskan bahwa last survivor status itu merupakan sebuah kelangsungan hidup yang berlangsung selama setidaknya terdapat satu kehidupan dari kumpulan kehidupan yang masih bertahan dan dikatakan gagal ketika orang terakhir meninggal. Nah, ini perlu digarisbawahi untuk last survivor status itu kata kuncinya adalah dikatakan gagal ketika orang terakhir meninggal. Berbeda ketika kita membahas mengenai joint life status yang kemarin ya teman-teman ya. Kalau joint life status itu kan ada sekumpulan orang, kemudian dia bertahan sampai jangka waktu tertentu, tetapi dinyatakan gagal untuk kematian pertama. Itu untuk joint life status. Nah, untuk last survivor status itu untuk kematian yang terakhir. Jadi masih bertahan sampai kematian yang terakhir, teman-teman. Itu ya. Nah, selanjutnya sama seperti di joint life status, ini kita menotasikan dulu X1, X2 sampai XM, di mana X itu menyatakan umur dari anggota I dan M itu menyatakan banyaknya anggota. Maka distribusi sampai terjadinya kegagalan dari kasus last survivor status itu suatu variabel random T. Ini ya, T itu merupakan variabel random dari distribusi sampai terjadinya kegagalan. Nah, di sini adalah kematian kegagalannya. Yakni kita mencari maksimum dari usia kegagalan dari satu kelompok orang tersebut. Ini ya. Nih, bedakan dengan joint life status. Kalau joint life status kita nyarinya yang minimumnya. Ingat ya, silakan teman-teman review lagi materi di pertemuan kemarin. Nah, di sini untuk dua kehidupan, untuk kasus dua orang, untuk distribusi last survivor ini bisa dituliskan sebagai ini, suatu variabel T, X, Y. Nah, perhatikan teman-teman, kalau untuk yang joint life status itu kan simbolnya hanya T, X, Y seperti ini ya, ini saja. Atau untuk yang joint distribusi yang pertama kita membahas tentang multiple life itu kan dituliskannya adalah T, X, T, Y gini ya. Jadi perhatikan dan pahami betul simbol dari masing-masing kasusnya gitu. Ini untuk yang joint distribusi, ini ya. Ini adalah distribusi dua kehidupan. Kemudian ini TXY itu adalah untuk joint life, di mana fokusnya adalah yang meninggal pertama kali dalam satu grup itu. Kemudian yang ini T, X, Y, kemudian ada barnya di antara di atas X dan Y itu menyatakan last survivor status, yakni kasus di mana yang terakhir meninggal. Jadi fokusnya itu adalah yang terakhir meninggal. Itu merupakan nilai maksimum, jadi dicari nilai maksimum dari fungsi sisa usianya. Jadi variabel sisa usia antara X dan Y-nya di sini. Jelas ya, jadi itu bedanya antara joint life status yang kita bahas di pertemuan kemarin dengan last survivor status yang kita bahas hari ini. Nah, ini
di mana distribusi last survivor status itu bisa diturunkan langsung dari distribusi join life yang sudah dibahas kemarin. Nah, ini perbedaannya ini ya. Jadi kalau join life status itu kita nyari nilai minimum dari usia kematian antara dua orang X dan Y, atau variabel sisa usia antara X dan Y ya. Tapi kalau yang last survivor status itu kita nyari nilai maksimumnya atau usia yang paling lama. Dimana karena di last survivor status itu kan kita mencari orang yang terakhir meninggal gitu. Makanya di sini kita mencari nilai maksimum dari fungsi atau variabel sisa usia antara dua orang X dan Y. Ini ya. Jadi ini sudah saya tuliskan yang sisa usianya paling besar atau yang paling lama gitu untuk kasus last survivor status. Nah, maka untuk dua orang maka distribusi sampai terjadinya kegagalan untuk kasus last survivor itu adalah ini. Ini ya. Ini saya tuliskan ulang biar teman-teman pahami sehingga nanti bisa kita tuliskan hubungan antara ini ya, ini adalah yang marginal atau yang single. Jadi ini satu kehidupan sisa usia untuk X, kemudian ini adalah variabel random sisa usia Y, kemudian TXY ini adalah variabel sisa usia untuk yang join life ya. Ini TXY, kemudian ini untuk yang last survivor. Maka ternyata ada hubungan di antara keempat variabel random ini ya. Ini bisa teman-teman lihat di persamaan yang pertama. Dimana ternyata ketika kita menjumlahkan sisa usia dari join life dengan sisa usia dari last survivor itu sama aja dengan menjumlahkan masing-masing sisa usia dari single life X dan Y di sini. Ini ya. Atau ketika kita mengalihkan masing-masing variabel join life dengan variabel sisa usia last survivor, ini ternyata juga merupakan perkalian antara masing-masing sisa usia dari X dan Y. Jadi tinggal dikalikan aja ya. Atau misalkan kalau kita ingin mencari A pangkat TXY, A pangkat dari variabel sisa usia join life XY dengan A pangkat variabel sisa usia dari kasus last survivor itu sama aja dengan menjumlahkan A pangkat TX yang merupakan sisa usia dari X dan dijumlahkan A pangkat TY itu merupakan sisa usia dari Y. Ya, ini merupakan hubungan dari keempat variabel random yang sudah kita bahas di topik mengenai multiple life function ini. Jelas ya? Nah, selanjutnya kalau sudah jelas mengenai definisi dari last survivor status, kita masuk ke bagaimana cara mencari fungsi distribusi dan fungsi kepadatan peluang untuk last survivor status. Nih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri, kita bisa menggunakan hubungan dari himpunan teman-teman. Di mana kita sudah mempelajari himpunan ya, di mana probabilitas dari A gabung B ditambah dengan probabilitas dari A irisan B itu kan sama dengan probabilitas dari A ditambahkan probabilitas dengan dari B, di mana A itu menyatakan variabel sisa usia yang kurang dari T dan B itu menyatakan variabel sisa usia dari Y itu juga kurang dari T teman-teman. Maka kalau kita nyari A irisan B-nya, maka kan kita dapatkan TXY ini adalah untuk yang last survivor status itu kurang dari T teman-teman. Kemudian ini harusnya A ya, A gabung B itu merupakan variabel sisa usia untuk kasus yang join life. Ini juga kurang dari T teman-teman. Maka kalau kita ingin mencari fungsi distribusinya atau istilah lainnya adalah CDF-nya ya, atau kumulatif distribusi functionnya dari kasus last survivor status itu bisa teman-teman lihat di persamaan yang kedua. Jadi ini ya. Jadi ini juga bisa memperlihatkan hubungan antara join life status dengan last survivor status teman-teman. Jadi ini adalah
fungsi distribusi untuk join life status dijumlahkan dengan fungsi distribusi untuk yang last survivor status, ternyata kalau dijumlahkan keduanya itu sama dengan penjumlahan fungsi distribusi dari masing-masing kehidupannya, yakni TX dan TY-nya. Ini ya, bisa teman-teman lihat di persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mendapatkan fungsi distribusinya atau CDF-nya, kita juga bisa menghitung fungsi survival-nya. Nah, fungsi survival-nya bisa teman-teman lihat di persamaan yang ketiga. Ini juga bisa atau konsepnya itu menggunakan yang ini teman-teman. Ini ya, ini konsep dari himpunannya yang bisa kita gunakan baik itu untuk menghitung fungsi distribusi maupun fungsi survival dari kasus last survivor status. Nah, ini sama ya. Jadi fungsi survival untuk join life ditambah dengan fungsi survival untuk last survivor itu sama dengan jumlahan dari masing-masing kehidupannya, yakni fungsi survival dari TX ditambah dengan fungsi survival dari TY. Gitu. Jelas ya teman-teman ya, sudah cukup paham untuk bagaimana cara mencari fungsi distribusi dan fungsi peluang dari kasus last survivor status. Nah, selanjutnya kita juga bisa mencari fungsi kepadatan peluangnya atau PDF untuk kasus yang last survivor status, teman-teman. Ternyata dengan konsep yang sama di himpunan dan konsep yang sudah digunakan untuk mencari CDF maupun fungsi survival tadi, ini untuk PDF-nya juga sama ternyata. Ini ya, jadi PDF untuk join life ditambah dengan PDF untuk yang last survivor itu sama aja dengan menjumlahkan PDF dari fungsi sisa usia TX dengan yang TY-nya ini. Ini ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya atau fungsi distribusi dari last survivor selain menggunakan persamaan yang kedua untuk mencarinya juga bisa digunakan persamaan yang kelima ternyata teman-teman di sini. Jadi ini ya, jadi ketika kita ingin mencari fungsi distribusinya atau CDF dari last survivor status ini bisa dicari dengan rumus ini. Jadi penjumlahan untuk masing-masing CDF dari kehidupan tunggal X dan Y itu tinggal dikurangi dari fungsi CDF untuk yang join life status. Nih ya, ini ya. Nah, nanti hasilnya itu akan sama dengan nilai fungsi distribusi atau CDF dari join distribusi atau yang join life status ini ya, dengan parameternya adalah T, T teman-teman. Nanti kita bisa cek ya, itu apakah hasilnya sama atau tidak, pasti sama gitu. Nah, selanjutnya bisa dituliskan, beberapa rumus ini bisa dituliskan dalam bentuk aktuarianya teman-teman. Nah, ini ya, ini jangan bingung ya teman-teman ya. Q, X, Y, T ini dimana X, Y-nya itu ada barnya, itu kan sama menyatakan fungsi distribusinya ini. Jadi ini sama teman-teman. Ya, bisa dituliskan seperti yang atas ini atau yang bawah ini, artinya sama. Jadi Q, X, Y, T di mana ada bar di X, Y-nya itu juga menyatakan fungsi distribusi dari last survivor status gitu. Ini ya penjumlahan dari fungsi kematiannya atau peluang kematian dari X ditambah peluang kematian dari Y dikurangi peluang kematian yang join life status antara X dan Y. Mengingat kembali, ingat ya kalau F besar itu ya peluang kematian ya teman-teman, dan F kecil pun peluang kematiannya gitu. Tapi untuk F besar itu kan CDF-nya, untuk F kecil itu adalah fungsi kepadatan peluangnya atau PDF-nya. Ingat kembali gitu. Nah, selanjutnya ini untuk bentuk lainnya juga ini ya. Jadi peluang survive-nya untuk X dan Y untuk kasus last survivor dikalikan dengan percepatan kegagalannya atau force of failure-nya untuk last survivor status itu bisa dicari dengan ini. Jadi perkalian dari masing-masing
peluang survive-nya, peluang hidup dari X dikalikan dengan force of failure dari X-nya, ditambahkan dengan peluang survive dari Y dikalikan dengan force of failure dari Y juga, dikurangi peluang survive dari X dan Y yang join life dengan peluang atau percepatan kegagalannya atau force of failure dari join life statusnya juga. Nih, gitu ya, gampang ya teman-teman ya. Jadi pahami betul rumus-rumus yang ada di materi ini gitu. Ini kita sudah mempelajarinya. Nanti kita masuk ke contoh, di mana contoh yang akan kita bahas itu ya aplikasi dari rumus-rumus yang sudah kita pelajari ini. Silakan teman-teman pahami lagi rumus-rumus yang digunakan dan perbedaan. Jadi harus pahami betul yang mana yang join life, yang mana yang last survivor status, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk memperjelas materi tentang last survivor status, kita masuk ke contoh yang keenam ini. Nah, ini masih dengan PDF yang sama yang kita gunakan di contoh yang pertama. Di contoh yang pertama kan kita membahas mengenai join distribusi ya. Kita di contoh yang pertama punya F, T, X, T, Y-nya kalau nggak salah. S, T, di mana ada rumusnya ini 0,0006 sekian ya, T min S kuadrat kalau nggak salah, ketika S-nya itu antara S dan T-nya itu antara 0 sampai 10, kemudian untuk 0 jika untuk yang lainnya ini ya. Nah, kita menggunakan PDF ini, soal di contoh yang pertama ini untuk mencari yang pertama, kita disuruh mencari distribusi function atau fungsi distribusi, kemudian fungsi survival, dan PDF-nya untuk kasus yang last survivor status. Nah ini ya. Jadi dengan soal yang sama kita disuruh mencari CDF, PDF dan fungsi survival, tapi untuk kasus yang berbeda. Nah, untuk yang sekarang di contoh yang keenam ini kita disuruh mencari untuk kasus last survivor status. Nah, kita masih menggunakan perhitungan-perhitungan yang sudah kita lakukan, baik itu di pertemuan pertama tentang multiple life function ya, yakni di materi tentang joint distribusi untuk yang future lifetime, ataupun yang kemarin kita bahas yakni tentang joint life status. Jadi silakan dalam mengerjakan contoh keenam ini teman-teman bisa buka lagi materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Gitu ya. Nah, untuk mengerjakan ini kita akan mencoba mengerjakan atau mengoret-ngoret bersama. Nah, kita masuk ke pembahasan contoh yang keenam ya teman-teman. Sebenarnya sama, di contoh yang keenam pun kita masih menggunakan soal di contoh yang pertama, yang awal kita membahas mengenai multiple life function ya. Nah itu contohnya itu pertanyaannya masih berurutan teman-teman. Jadi kalau di contoh yang keenam ini masih menggunakan soal di contoh yang pertama, di mana di contoh yang keenam ini kita disuruh mencari DF-nya atau fungsi distribusinya atau CDF-nya. Kemudian kita disuruh nyari fungsi survival dan PDF untuk kasus yang last survivor teman-teman. Ini ya, mana? Ini. Nah, kita coba mengerjakan satu-satu dulu. Yang pertama, kita kan akan mencari DF-nya atau fungsi distribusinya. Nih, kita nyari DF-nya. Nah, kita coba buka materi yang sudah kita bahas tadi. Ini ya. Oh ya, ini fungsi distribusi untuk kasus last survivor itu bisa dicari dengan menggunakan rumus yang kedua ini teman-teman. Ini ya. Atau kita bisa menurunkannya itu menjadi persamaan yang kelima. Ini ya, ini kan di persamaan yang kelima kan sudah tertulis langsung ya, bagaimana cara mencari fungsi distribusi untuk yang last survivor. Nah, ini saya coba tuliskan di sini. Berarti cara mencari fungsi distribusi untuk kasus last survivor itu adalah F T X Y ini bar ya. Parameternya adalah T itu sama dengan F T X T ditambahkan F T Y T dikurangi dengan
F ini adalah yang join live status teman-teman. Nah ini sudah ya, berarti ini arahnya kita, ini rumusnya untuk mencari fungsi distribusi kasus last survivor. Nah kalau teman-teman perhatikan FTX dan FTY untuk masing-masing live X dan Y itu kan kita sudah pernah menghitung, sama dengan ini ya, fungsi distribusi untuk yang join live status. Sebenarnya ini juga kita sudah menghitung di contoh-contoh sebelumnya di pertemuan 9 dan 10. Nanti kita coba cari satu-satu biar kita nggak usah menghitung ulang gitu ya. Kita coba cari yang untuk masing-masing live-nya dulu, FTX-nya dulu. Nah, di sini saya sudah membuka file materi di pertemuan 9 dan 10 gitu. Iya. Nah, ternyata benar ini kita sudah menghitung untuk fungsi distribusi masing-masing live-nya. Nah, ini kebetulan di contoh yang pertama di pertemuan 9 kita nyari untuk hidupnya itu yang X-nya gitu. Ini ya. Nah, yang perlu teman-teman tahu, fungsi marginal untuk masing-masing TX dan TY itu kan nilainya sama teman-teman. Jadi FTX dan FTY itu nilainya sama. Nih, maka ini berarti nilainya ini ya setengah ditambahkan 0,00005 dikalikan sekian. Itu merupakan nilai FTX dan FTY-nya sama teman-teman. Jadi bisa saya tuliskan di sini berarti kan 2 dikalikan 0,5 ditambahkan 0,0005 dikali T pangkat 4. Ini ya, perhatikan karena yang dimau parameternya adalah T, kita tinggal mengganti saja parameter yang tadi, itu yang tadinya S ya, jadi T teman-teman. Ini ya, dikurangi 10 min T pangkat 4. Ini kan fungsi distribusi untuk TX dan TY. Karena dijumlahkan dan nilainya sama, maka saya tuliskan 2 kalinya gitu. Gampang ya. Nah, selanjutnya kita coba cari nilai atau dari fungsi distribusi join live status. Kita coba buka materi di pertemuan 10. Nah, ini ternyata kita juga sudah menghitungnya. Jadi kita nggak usah menghitung ulang ya. Karena contoh soalnya kita berurutan gitu. Nah, ini fungsi distribusi untuk join live status nilainya adalah 1 min sekian. Kita tuliskan ya. Ini berarti dikurangi 1, kemudian dikurangi 1 min, sorry. Berarti ini ya. Min 10 min T pangkat 4. Ini ya. Coba kita cek. 1 dikurangi ini kurang 0,0001 teman-teman. Nah, ini. Nah, kalau sudah dapat nilainya semua, kita tinggal mengoperasikannya saja. Ini tinggal dikalikan ya. Berarti kan 1 ditambah 2 kali 0,0. Ini kurang 0. 0,00005 itu kan hasilnya 0,0001 T pangkat 4 min 10 min T pangkat 4. Ini ya, min, ini min kali plus kan min 1 ya teman-teman, min kali min plus 0,0001, ini 10 min T pangkat 4. Nah, ini kita sudah dapatkan. Nah, langkah selanjutnya ini kita coba jabarkan ini ya. Ini 1 ditambah 0,0001 T pangkat 4 min ya, min 0,0001 kali 10 min T pangkat 4 min 1 ditambahkan 0,0001 10 min T pangkat 4. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ini kan saling mengurangi ya, 1 dikurangi 1 kan habis nih. Ini kemudian min 0,0001 kali 10 min T pangkat 4 ini juga habis gara-gara ini ya. Nih. Nah, ternyata kita dapatkan hasilnya fungsi distribusi untuk last survivor statusnya itu adalah 0,0001 T pangkat 4. Ini T-nya itu antara 0
sampai 10. Nih. Gampang ya? Ini karena nilainya sudah kita dapatkan semua di contoh-contoh sebelumnya. Nah, kemudian kita lanjut untuk menyelesaikan soal yang kedua di contoh yang keenam ini, ya, ini nyari fungsi survivalnya. Atau kalau saya tuliskan ini bisa dituliskan seperti ini, PXY bar ya, T, atau bisa teman-teman tuliskan juga S TXY bar T. Jadi jangan bingung ya cara menulisnya seperti apa. Ini ada simbol aktuarianya, ada simbol yang biasa gitu. Jadi tidak usah bingung gini. Ini ya, pahami lagi. Nah, kemudian bagaimana cara nyari PXY bar T-nya? Ingat kalau fungsi survival itu kan kebalikan dari fungsi kematiannya. Nah, ke fungsi kematiannya itu kan kita sudah dapatkan ya, ini. Nih, jadi saya tuliskan berarti PXY bar T ini kan bisa diperoleh dari 1 dikurangi fungsi kematiannya TXY T-nya. Ini ya tinggal mengurangi saja 1 dikurangi fungsi kematiannya ya. Ini kita langsung dapat malah. Berarti kan 1 dikurangi 0,0001 T pangkat 4, dimana nanti fungsi survivalnya itu nilainya dari sama 0 sampai 10. Nah, ini nih gampang ya. Nah, ini sudah menjawab 2 pertanyaan di contoh yang keenam. Nah, soal yang ketiga ini kita disuruh nyari PDF-nya, atau kalau saya tuliskan berarti F TXY bar T-nya itu berapa. Nah, ingat fungsi PDF itu kan turunan dari CDF-nya. Jadi saya tuliskan F aksen gini ya, TXY bar T. Nah, ini adalah turunan dari fungsi distribusinya. Nah, fungsi distribusinya kan kita juga sudah dapatkan ya teman-teman ya. Jadi ini tinggal kita turunkan. Ini saya ganti dengan tinta yang berbeda. Ini kita tinggal menurunkan ini teman-teman. Jadi kita dapatkan berarti 0,0001. Nah, kita turunkan T pangkat 4-nya, berarti kan dikalikan 4, 4-nya taruh depan ya. Kemudian T, nah pangkat dari T-nya kita kurangkan 1, berarti tinggal 3. Maka fungsi PDF-nya itu nilainya adalah 0,0004 T pangkat 3. Nah, ini adalah fungsi PDF-nya teman-teman. Nah, nilainya adalah dari 0 sampai 10 gitu. Jelas ya untuk contoh yang keenam ya, gampang karena semua nilai yang dibutuhkan kita sudah mengerjakan semua gitu. Kalau sudah jelas, kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Sudah jelas ya dengan pembahasan di contoh yang keenam tadi, kita sudah mengerjakan bersama. Silakan kalau misalkan ingin mereview lagi materinya, teman-teman bisa baca lagi pembahasannya di materi yang sudah saya share ke teman-teman semuanya. Silakan pahami per langkahnya, kemudian apa saja yang perlu dihitung dan sebagainya. Silakan teman-teman bisa pelajari lagi. Nah, selanjutnya kalau sudah jelas, kita masuk ke bagaimana cara menentukan force of failure untuk kasus yang last survivor status yang kita bahas di pertemuan sekarang gini. Nah, di sini bentuk force of failure untuk kasus yang last survivor status secara general, di mana TX dan TY-nya itu diasumsikan dependent atau saling berhubungan atau saling terikat. Maka untuk mencari force of failure-nya atau disimbolkan dengan mu XY bar T, itu konsepnya masih sama ya teman-teman ya. Jadi percepatan kegagalan itu kan bisa diperoleh dari fungsi kepadatan peluang atau PDF-nya dibagi dengan fungsi survival-nya, atau ini berarti 1 dikurangi fungsi kematiannya gitu ya, atau CDF-nya. Nah, ini. Nah, kalau dijabarkan maka mu XY bar T itu bisa diperoleh dari ya ini. Ini adalah peluang survive untuk X dikalikan dengan peluang percepatan
kegagalan untuk X ditambah dengan peluang survive untuk Y dikalikan dengan percepatan kegagalannya ya untuk Y juga dikurangi dengan ini adalah peluang untuk join live status X dan Y ya dikalikan dengan percepatan kegagalannya juga untuk kasus yang join live. Nah ini baru dibagi peluang survive untuk yang last survivor statusnya. Nah ini ya, nah ini untuk mencari percepatan kegagalannya atau force of failure-nya di mana diasumsikan kedua kehidupan yakni X dan Y-nya itu adalah dependent atau saling terikat teman-teman. Nah untuk kasus yang independen atau di mana TX dan TY-nya itu saling bebas, maka dengan menggunakan ini ya persamaan 8, ini ternyata kita bisa menentukan besarnya mu-nya atau besarnya force of failure-nya untuk kasus last survivor status di mana TX dan TY-nya itu diasumsikan saling bebas atau independen. Nah, ini ya. Jadi peluang kematian dari Y dikalikan dengan peluang survive dari X dikalikan percepatan kematian atau percepatan kegagalan dari X ditambah dengan nah ini peluang kematian untuk X jadi dikali silang ya dikalikan dengan peluang survive dari Y dengan dikalikan percepatan kegagalan dari Y juga dibagi dengan nah ini adalah peluang kematian Y dikalikan dengan peluang survive X dijumlahkan peluang kematian dari X dikalikan dengan peluang survive dari Y ditambahkan dengan nah ini peluang survive dari X dan peluang survive dari Y. Nah ini untuk kasus yang independen untuk mencari mu X Y bar T atau force of failure dari kasus last survivor status. Jelas ya? Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh yang ketujuh biar teman-teman langsung paham aplikasi dari rumus yang ribet ini kira-kira seperti apa kalau dimasukkan ke soal gitu ya untuk menjawab soal. Nah, ini ada contoh yang ketujuh. Di contoh yang ketujuh pun sama gitu ya. Kita masih menggunakan soal yang pertama di contoh yang pertama. Dimana di contoh yang ketujuh ini kita disuruh mencari force of failure atau percepatan kegagalan untuk kasus last survivor-nya itu. Nah kira-kira seperti apa kita akan coba mengoret-ngoret bersama. Nah untuk contoh yang ketujuh masih dengan soal yang sama, kita disuruh mencari force of failure-nya untuk last survivor status. Nah kita coba buka materi yang sudah kita bahas tadi ya. Nah ini untuk cari force of failure atau percepatan kegagalan untuk kasus last survivor status ini bisa kita gunakan persamaan yang ketujuh ini ya secara general. Ingat ya kalau misalkan di soal tidak diketahui apakah TX dan TY-nya itu dependent atau independent, saling bebas atau saling terikat, maka teman-teman harus mengerjakan dengan menggunakan rumus yang secara general atau dianggap bahwa TX dan TY-nya itu dependent atau saling terikat teman-teman gitu ya. Nah ini kita bisa menggunakan persamaan yang ketujuh ini. Jadi kita nyari, saya tuliskan di sini, kita nyari mu-nya, mu X Y bar gini ya. T itu kan bisa diperoleh dari fungsi PDF-nya TX Y bar T atau fungsi kepadatan peluangnya ya dibagi dengan fungsi survivalnya teman-teman nih. Atau kita juga bisa menggunakan fungsi kematiannya atau fungsi CDF-nya nih FT X Y bar T dikurangi 1 min F besar ya T X Y bar T. Nah nilai-nilai ini itu kan kita sudah dapatkan tadi di contoh yang ke-6. Kalau nggak salah nilai dari fungsi PDF-nya untuk yang last survivor itu kan nilainya 0,0004 T pangkat T pangkat 3. Nah ini dibagi 1 dikurangi, nah ini fungsi distribusi untuk yang last survivor itu nilainya adalah 0,0001 T pangkat 4. Nah ini bisa teman-teman
hanya sampai sini nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan pengen kelihatan bagus, ini kita masing-masing atas dan bawah kita kalikan berapa ini? 10.000. Nanti diperoleh fungsinya menjadi 4 T pangkat 3 dibagi, ini kalikan 10.000 ya, berarti 10.000 dikurangi T pangkat 4. Nah ini ya, ini bisa pakai yang atas aja, teman-teman bisa jawab di atas aja atau yang bawah enggak apa-apa gitu. Gitu ya, jelas ya, gampang sekali untuk mencari force of failure untuk kasus yang last survivor status. Tuh, kalau sudah jelas, kita langsung masuk ke materi berikutnya. Sudah jelas ya dengan pembahasan di contoh yang ketujuh tadi, ini juga saya sudah menuliskan teman-teman penyelesaiannya. Jadi perhitungan untuk force of failure status yang last survivor itu memang kita cari, kita aplikasikan dengan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana perhitungan yang sudah kita lakukan sebelumnya pun dipakai ya, contohnya ini. Jadi nilai dari fungsi kepadatan untuk yang last survivor sama di fungsi distribusinya yang sudah kita hitung sebelumnya ini kan dipakai ya ternyata untuk menghitung mu xy bar t-nya atau force of failure dari last survivor statusnya gitu. Jelas ya. Nah, kalau sudah jelas, kita masuk ke materi berikutnya yakni tentang guarded future lifetime. Nah, di sini mengingat kembali materi guarded future lifetime yang ada di last survivor maupun yang ada di joint life status itu sama, teman-teman. Jadi kita itu akan menghitung fungsi kepadatan peluang, fungsi distribusi, fungsi survival atau fungsi dari force of failure-nya untuk masing-masing kasus, tapi waktunya adalah waktu diskrit, teman-teman. Dimana ingat kalau di guarded future lifetime atau ketika perhitungan diskrit kita kan menggunakan variabel randomnya adalah K, teman-teman. Berbeda dengan ketika kita menghitung yang kontinu ya, kita kan menggunakan variabelnya adalah T. Tetapi T dan K itu sama-sama merupakan simbol dari waktu sisa usianya, teman-teman, atau variabel sisa usianya ya. Tapi kalau yang kontinu kita pakai T, yang diskrit kita pakai K. Jadi perhatikan ya. Nah, di sini analog dengan kasus kontinu yang ada di persamaan 1 yang sudah kita bahas tadi, untuk guarded future lifetime itu juga ada hubungannya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, bahwa variabel sisa usia diskrit untuk joint life status ketika dijumlahkan dengan yang status last survivor itu ternyata nilainya sama dengan ketika kita menjumlahkan variabel sisa usia yang tunggal antara X dan Y untuk kasus last survivornya gitu. Nah, sama halnya dengan penjumlahan perkalian pun sama ternyata ketika kita mengalihkan variabel sisa usia untuk joint life dengan yang last survivor, ternyata nanti nilainya sama ketika kita mengalihkan variabel sisa usianya yang tunggal antara X dan Y-nya, teman-teman. Nah, ini. Nah, dan yang ketiga pun sama ya, ketika kita memangkatkan A dengan variabel sisa usia joint life status ditambahkan dengan A dipangkatkan dengan variabel random sisa usia last survivor, itu ternyata bernilai sama ketika kita memangkatkan A untuk masing-masing sisa usia tunggal X dan Y. Ya, teman-teman bisa perhatikan di persamaan yang ke-10. Jelas ya? Nah, dari sini kita bisa menghitung fungsi distribusinya untuk guarded lifetime atau guarded future lifetime atau nilai dari waktu yang diskrit untuk mencari fungsi distribusinya, teman-teman. Nah, ini ternyata sama konsepnya. Jadi fungsi distribusi untuk joint life status ditambah dengan fungsi distribusi untuk yang last survivor, ternyata nilainya sama ketika kita menjumlahkan fungsi distribusi dari masing-masing kehidupan tunggalnya antara X dan Y-nya. Itu untuk kasus yang guarded future lifetime, sama seperti yang di continue ya. Ini.
Nah, selanjutnya kita juga bisa menghitung fungsi kepadatan peluangnya atau PDF-nya. Ya sama ini. Teman-teman bisa lihat di persamaan yang ke-12. Nah, lanjut untuk distribusi KXY bar dari last survivor status ini merupakan jumlah tahun yang terlewati sebelum kematian terakhir. Nah, ini ya, karena last survivor itu kan gagal untuk kematian terakhir. Nah, sekarang dapat ditentukan dari hubungan di atas dan hasilnya untuk mengurangi masa depan join life status. Ya, ini kalau misalkan kita ingin mencari peluang untuk current future lifetime di mana kasusnya adalah last survivor. Nah, ini ya. Jadi ternyata bisa diperoleh dari ini ya, peluang survive orang yang berusia X dikalikan dengan peluang kematiannya ditambahkan dengan peluang survive untuk orang berusia Y dikalikan dengan peluang kematiannya dikurangi dengan yang join life statusnya, teman-teman. Ini ya, ini kan join life status ya. Ini. Nah, ini untuk kasus yang general untuk di persamaan yang ke-13. Nah, untuk persamaan yang independen itu bisa diperoleh dari rumus yang ini, yang di bawahnya, teman-teman. Ini untuk yang independen atau variabel sisa usia X dengan variabel sisa usia Y itu diasumsikan saling bebas. Ini ya, ini. Ini untuk kasus yang current future lifetime atau ketika waktu usianya itu merupakan diskrit atau suatu bilangan bulat gitu. Itu ya, jelas ya. Nah, selanjutnya kalau sudah jelas, sudah paham mengenai current future lifetime, kita masuk ke materi mengenai more probabilities and expectation. Atau kita ingin menghitung nilai ekspektasi dari TU-nya, teman TU. Nah, ini. Nah, di sini ring atau bulatan yang di atasnya itu merupakan kan, kalau misalkan bulatan itu kan nilai ekspektasi atau nilai harapan seumur hidup ya. Kita sudah membahasnya ini di materi awal ketika kita belajar mengenai PMA 1, yakni fungsi survival. Masuknya bab tentang fungsi survival, kita sudah belajar mengenai nilai ekspektasi atau nilai harapan seumur hidupnya. Nah, nilai dari ring atau bulatan ini yang merupakan nilai ekspektasi dari variabel sisa usia itu merupakan untuk satu buah kelangsungan hidup ya. Ini kan didefinisikan seperti ini. Nah, ini merupakan definisi dari atau mencari nilai harapan seumur hidup, teman-teman. Ini mengulang lagi materi yang sudah kita bahas di PMA 1 tentang fungsi survival. Dimana kalau misalkan kasusnya adalah join life status, maka kita kan nyarinya ini ya, ring XY. Itu ternyata bisa diperoleh dari integral antara 0 sampai tak hingga. Ini untuk kasus yang kontinu ya, teman-teman ya. 0 sampai tak hingga dari fungsi peluang survive-nya untuk yang join life status. Nah, ini jadi PXYT DT. Ini ya untuk mencari nilai harapan hidup atau nilai harapan seumur hidup untuk X dan Y atau untuk join life statusnya. Nah, selanjutnya kalau kita ingin mencari nilai harapan hidup seumur hidup untuk yang last survivornya, ini bisa diperoleh dari integral antara 0 sampai tak hingga dari fungsi survival dari last survivornya. Nah, ini XY barnya ya, jadi dibedakan nanti fungsi peluangnya. Nih, jelas ya. Nah, hubungan keduanya antara harapan seumur hidup untuk last survivor ternyata bisa diperoleh dari harapan seumur hidup untuk orang yang berusia X ditambahkan dengan harapan seumur hidup untuk orang yang berusia Y dikurangi harapan hidup untuk yang join life statusnya. Ini hubungan antara keempat
kehidupannya antara X, Y, kemudian antara XY yang join life dan antara XY bar-nya untuk yang last survivor-nya. Silakan teman-teman perhatikan lagi. Ini untuk mencari harapan seumur hidup untuk masing-masing kelangsungan hidupnya. Bisa X, bisa Y, bisa yang join life yakni X dan Y, ataupun bisa yang last survivor yakni XY bar-nya. Tuh. Jelas ya teman-teman ya? Nah, selanjutnya tadi kita akan menghitung ekspektasi TU untuk yang kontinu. Nah, ini untuk yang kasus diskrit itu bisa diperoleh dengan rumus yang 18-19 ini. Nah, ini untuk yang rumus ke-18 kita menghitung ekspektasi TU atau nilai harapan seumur hidup untuk join life status ketika waktunya atau kasusnya adalah diskrit. Ingat, kalau diskrit otomatis kita mencarinya tidak menggunakan integral tapi menggunakan sigma karena kita menjumlahkan peluang hidupnya gitu ya. Ini menjumlahkan dari 0 sampai tak hingga PXYT-nya. Nah, selanjutnya untuk yang last survivor itu juga sama teman-teman. Silakan perhatikan simbolnya juga ya, EXY bar-nya. Ingat kalau yang diskrit tidak ada ring di atasnya E ya. Nih. Ternyata juga diperoleh dari jumlahan fungsi survive-nya untuk kasus yang last survivor-nya, ingat. Nah, kemudian hubungan dari keduanya pun ada ya, ternyata sama seperti yang di continue. Teman-teman bisa lihat di persamaan yang ke-12. Jelas ya untuk menghitung ekspektasi dari TU yakni harapan seumur hidup untuk masing-masing kelangsungan hidup. Baik untuk X sendiri yang sendiri ya, yang marginal Y sendiri atau yang XY untuk yang join life atau yang last survivor XY bar-nya. Nih. Kalau sudah jelas ketika kita ingin mencari ekspektasi, kita masuk ke materi berikutnya yakni bagaimana cara mencari variansinya, teman-teman. Nah, di sini sudah tertuliskan bagaimana cara mencari variansi untuk kasus join life. Nah, ini variansi dari TXY ini adalah fungsi sisa usia dari X dan Y dengan kasus di mana kita mencari atau fokus ke orang yang pertama kali meninggal. Ternyata bisa diperoleh dari 2 kali integral 0 sampai tak hingga T dikalikan PXYT. Nah, ini T dikalikan fungsi survivalnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini itu merupakan nilai dari TXY dikuadratkan. Ini sama seperti definisi ketika kita mencari variansi suatu variabel random ya. Ingat ya, kalau di statistik itu kan var X itu kan sama dengan ekspektasi dari X kuadrat dikurangi ekspektasi X yang dikuadratkan. Nah, sama di sini. Ini adalah ekspektasi dari TXY dikuadratkan dikurangi. Nah, ini kan merupakan nilai ekspektasi dari TXY yang dikuadratkan ini. Gitu ya, jelas ya. Sama untuk kasus yang last survivor juga sama. Jadi ini ya, ekspektasi TXY bar dikuadratkan dikurangi nilai ekspektasi bar ini ya, ini yang dikuadratkan. Nah, ini itu untuk mencari variansinya. Silakan teman-teman bisa pahami lagi rumus yang digunakan berserta simbolnya ya, jangan kebalik antara join life status dengan last survivor gitu. Nah, selanjutnya kalau tadi varian, kemudian tadi juga kita menghitung nilai ekspektasi, kita juga bisa menghitung covariance-nya. Nah, ini covarian saat dari TX, TY atau covarian dari sisa usia untuk yang join life status dengan yang last survivor status itu bisa dicari dengan nilai ekspektasi dari TXY dengan TXY bar dikurangi dengan nilai ekspektasi dari TXY dikalikan nilai ekspektasi dari TXY bar masing-masing. Jadi dikalikan masing-masing. Atau bisa teman-teman lihat yang paling bawah ini ya.
Jadi kovarian antara sisa usia join life dengan yang last survivor itu bisa diperoleh dari rumus kovarian antara TX dan TY. Ini kita sudah menghitungnya ya, kalau nggak salah di contoh yang pertama untuk materi mengenai joint distribution future lifetime. Kemudian ditambahkan dengan nilai ekspektasi X dikurangi nilai ekspektasi dari join life statusnya dikalikan nilai ekspektasi dari Y dikurangi nilai ekspektasi dari join life-nya. Nah ini untuk yang kasus dimana ini untuk bentuk umumnya itu berlaku untuk kasus yang berkorelasi. Jadi antara sisa usia XY yang join life dengan sisa usia XY yang last survivor itu ada hubungannya. Nah selanjutnya untuk yang tidak berkorelasi di mana TX dan TY-nya tidak berkorelasi ya, atau tidak berkaitan atau tidak berhubungan, maka kalau kita ingin mencari covariance-nya itu bisa diperoleh dari rumus ini aja. Jadi hanya menggunakan yang ininya aja tanpa ditambahi dengan nilai covarian antara TX dan TY-nya. Gitu ya, jelas ya. Nah itu nanti teman-teman kalau misalkan di soal ada soal disuruh mencari covariance-nya, perhatikan dulu apakah di situ tertulis TX TY-nya itu saling berkorelasi atau tidak. Kalau tidak dituliskan berarti secara general saja, berarti di soal tersebut TX dan TY-nya itu saling berkorelasi. Maka nanti kalau untuk mencari nilai covariance-nya itu bisa menggunakan rumus yang ke-23. Jelas ya teman-teman ya bagaimana cara mencari ekspektasi, varians, dan kovarian antara TX dan TY dengan kondisi masing-masing. Baik itu saling berhubungan atau tidak berhubungan gitu ya, atau baik itu saling bebas ataupun tidak saling bebas gitu ya. Jadi perhatikan betul. Nah untuk lebih jelasnya ini ada contoh yang ke-8 masih menggunakan soal yang sama di contoh yang pertama. Nah, di sini kita disuruh mencari kovarian antara TX dan TY. Kemudian kita juga disuruh mencari koefisien korelasi. Ingat koefisien korelasi adalah rho-nya, teman-teman. Rho antara TXY dengan TXY yang ini ya, itu nilainya berapa. Nanti kita menghitung bareng-bareng seperti biasa. Nah, kita masuk di pembahasan contoh yang ke-8. Di contoh yang ke-8 dengan soal yang sama ya, kita disuruh mencari kovarian dari variabel sisa usia yang join life dengan yang last survivor. Nah, ini. Nah, soal yang kedua itu kita disuruh mencari koefisien korelasi, teman-teman, antara join life status dengan yang last survivor status. Nah, kita akan mencoba mengerjakan yang pertama dulu, teman-teman. Ini berarti yang pertama kita nyari covariance dari TXY dengan TXY bar. Ini ya. Ini berapa? Nah, kita coba buka materi yang sudah kita bahas tadi. Nah, ini. Kalau kita nyari covarian antara TX dan TY, TXY dengan TXY bar, itu bisa kita gunakan persamaan yang ke-23 maupun 24. Tapi perlu diperhatikan seperti yang sebelumnya saya sampaikan, teman-teman lihat dulu apakah di soal itu diketahui TX dan TY-nya itu dependen atau independen gitu. Kalau tidak ada yang diketahui, maksudnya tidak tertuliskan, maka kita mengerjakannya itu sesuai dengan bentuk umumnya atau kita anggap TX dan TY-nya itu adalah dependen atau saling berhubungan atau saling berkaitan satu sama lain. Maka kita bisa menggunakan persamaan yang ke-23 ini ya. Ini. Saya tuliskan berarti ketika kita nyari kovarian dari TXY bar sesuai dengan persamaan ke-23 itu kan berarti kovarian dari TX TY ditambah dengan nilai ekspektasi untuk X dikurangi nilai ekspektasi untuk join life status dikalikan dengan yang ekspektasi dari Y ini ya, dikurangi yang join life status. Nah ini.
Nah ini. Nah kita akan coba buka file di pertemuan 9 dan 10 kemarin yang sudah kita bahas. Apakah nilai-nilai yang kita butuhkan ini sudah dihitung belum gitu, biar kita tidak menghitung ulang ya teman-teman ya. Nah kita coba nyari nilai kovarian, sepertinya kita juga sudah mengerjakan di pertemuan sebelumnya. Nah ini coba kita lihat nilai kovarian. Nah ini adalah nilai kovarian dari TXTY ya teman-teman ya. Kita sudah dapatkan nilainya adalah min 25/3. Ini saya tuliskan biar tidak hilang ya. Berarti kovarian itu min 25/3. Nah selanjutnya kita butuh nilai dari ekspektasi X gini, atau harapan seumur hidup untuk yang X gitu. Kita coba cek. Ini kalau kita nyari kovarian X, TX dan TY, kita pasti sudah menghitung nilai ekspektasinya. Nah ini ya. Ini adalah nilai, ini sama aja ketika kita menghitung bunderan X teman-teman, jadi jangan bingung ya ini. Nah teman-teman yang perlu tahu nilai dari ekspektasi TX itu sama dengan TY, jadi nilainya sama-sama 5 teman-teman. Nah ini saya tuliskan, ini itu nilainya 5, ini ya, ini sama aja dengan ketika kita nyari TX nya saja gini, jadi jangan bingung dengan simbolnya. Ini ya, berarti ini 5. Nah kita butuh data nilai dari ekspektasi X, Y atau yang join life. Otomatis kita buka materi yang di pertemuan 10 tentang join life. Nah ini kita sudah dapatkan nilai harapan seumur hidup atau ekspektasi dari XY untuk kasus join life itu nilainya adalah 2. Nah ini tinggal kita masukkan aja ya ternyata ya. Ini berarti 2. Nah untuk yang Y pun sama, nilainya berarti 5 dikurangi 2. Ini ya, berarti min 25/3 ditambahkan ini 3 dikalikan 3. Berarti min 25/3 ditambahkan ini kan berarti 9 ya. Nah 9 kita samakan penyebutnya jadi 3, berarti ini 27. Maka diperoleh kovarian antara yang join life status dengan yang last survivor status itu senilai 2/3 gitu. Jelas ya untuk pembahasan di soal pertama di contoh yang ke-8 ini. Nah kalau sudah jelas kita masuk ke pembahasan nomor 2, dimana kita disuruh nyari rho-nya. Rho itu adalah koefisien korelasi ya teman-teman ya, koefisien korelasi dari join life status dengan last survivor. Nah ini saya tuliskan TXY bar. Ini sesuai dengan yang sudah kita bahas. Kalau cari koefisien korelasi itu kan berarti kovarian dibagi ini sigmanya atau standar deviasinya. Nah ini saya tuliskan, berarti kovarian dari TXY bar, ini kan kita sudah dapatkan ini ya tadi ya, 2/3 dibagi dengan sigma TXY dikalikan dengan sigma TXY bar. Nah PR-nya kita adalah nyari yang bawah ini. Jadi kita PR-nya nyari variansinya dulu, variansi dari TXY yang join life dengan variansi dari yang last survivor. Nah kalau kita sudah dapatkan variansinya kan kita tinggal nyari standar deviasinya, itu kan mengakarkan variansinya. Nah kita coba mengerjakan, patokannya adalah ini teman-teman, jadi rumus ini nanti kita akan menuju ke sini gitu ya. Ini saya coba hapus dulu. Ini saya sudah hapus dan saya sudah menuliskan ulang. Ini kita akan menuju ke sini gitu ya. Nah kalau tadi itu kan kita sudah mendapatkan nilai kovariansinya ya teman-teman ya. Ini kan kita sudah dapatkan tadi nilainya adalah 2/3. Nah PR-nya kita itu nyari sigma TXY dengan sigma TXY barnya, atau kita coba nyari variansinya dulu. Nah kita buka materi ini di pertemuan 11 ya. Ini kalau kita disuruh atau kita
akan mencari variansnya. Nah ini varians untuk yang join live berarti kan ini yang sudah saya jelaskan ya, berarti ini ETXY dikuadratkan, ETXY kuadrat dikurangi ETXY dikuadratkan. Nah ini. Nah, EXY bunderan ini atau ETXY ini kan sudah kita dapatkan. Nah, PR-nya kita itu nyari ini, teman-teman. Saya tuliskan ya. Ini kita akan ke sini. Jadi kita yang pertama cari itu adalah kita nyari variansnya dari TXY-nya dulu, teman-teman. Ini kan bisa diperoleh dari tadi 2 integral 0 sampai tak hingga T kali PXY T dt dikurangi dengan nilai ini ya, harapannya dikuadratkan. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini itu sebenarnya rumus untuk mencari ini TXY dikuadratkan, teman-teman. Gitu ya, jadi jangan bingung ya. Sedangkan ini itu kan sama aja dengan TXY yang dikuadratkan. Jadi konsepnya sama, cari variansi dari suatu variabel random x itu adalah EX kuadrat dikurangi EX dikuadratkan, gitu ya. Itu sama. Nah, karena nilai ekspektasi dari ini ya, TXY itu kan kita sudah dapatkan. Oh, mana ini? Ini ya, ini kan kita sudah dapatkan nilainya. Nanti kita coba cek nilainya berapa. Nah, kita kan PR-nya kita nyari ini, teman-teman. Kita nyari ininya itu berapa, gitu. Nah, kita coba mengerjakan pakai rumus yang atas ya. Berarti TXY dikuadratkan itu kan bisa diperoleh dari 2 kali 0 sampai tak hingga T kali PXY T dt. Nah ini. Nah, kita coba masukkan ini PXYT nya kita juga sudah dapatkan tadi. Kita juga nah ini batasannya kan dari 0 sampai 10 ya. Batas atasnya sampai 10 aja T. Nah, PXYT itu teman-teman kalau lupa sebenarnya sudah pernah dihitung di pertemuan yang ke-10. Kalau lupa silakan bisa lihat lagi ini ya. Ini nilainya ya 0,0001 kali 10 min T pangkat 4. Jadi kalau lupa silakan teman-teman bisa searching lagi, tidak usah menghitung ulang gitu. Jadi ini 0,0001 kali 10 min T pangkat 4 dt ini ya. Berarti 2, oh ini kalikan saja langsung 0,0001 kali 2 kan berarti 0,0002 integral 0 sampai 10 T. Nah ini teman-teman bisa jabarkan langsung 10 min T pangkat 4 itu dijabarkan gitu ya. Atau misalkan bisa karena ini ada T kemudian 10 min T bisa menggunakan integral parsial, salah satu teknik pengintegralan ya, bisa pakai menjabarkan ini atau pakai integral parsial. Silakan teman-teman yang paling bisa digunakan yang menurut teman-teman sendiri itu apa, silakan gitu. Kalau saya ini coba saya jabarkan ya 10 min T pangkat 4 nya ini nanti diperoleh T pangkat 4 min 40 T pangkat 3 plus 600 T kuadrat min 4000 T plus 10.000. Nah ini setelah saya jabarkan 10 min T pangkat 4 hasilnya ini teman-teman. Dt ini yang paling gampang menurut saya ya, karena mengintegralkan polinom itu kan tinggal mengintegralkan seperti biasa. Nah ini berarti 0,0002 ini integral dari 0 sampai 10 ini kita kalikan berarti T pangkat 5 min 40 T pangkat 4 plus 600 T pangkat 3 min 4000 T kuadrat ditambah 10.000 T. Ini
ini ya, dt. Nah ini. Nah kalau sudah seperti ini kan silakan teman-teman bisa mengintegralkan secara langsung ya. Ini berarti 0,0002 berarti kan 1/6 T pangkat 5 min 40 bagi 5 berarti 8 T pangkat 5 ditambah 600 bagi 4 berarti 150 T pangkat 4 min 4000 per 3 T pangkat 3 ditambahkan 10.000 bagi 2 berarti 5.000 ya. Ini saya hapus 5.000 T kuadrat. Nah ini dari 0 sampai 10 gitu. Itu ya. Jadi nah kalau sudah seperti ini kan tinggal substitusi saja, karena perhatikan ini kan semuanya T ya. Jadi kalau misalkan teman-teman masukkan T-nya 0 ya otomatis hasilnya 0 semua. Jadi tinggal dihitung aja untuk T-nya itu 10 berapa. Nanti teman-teman bisa silakan oret-oret sendiri ya. Ini saya langsung aja 0,0002 nanti diperoleh 1/6 kali T pangkat 10 berarti T pangkat 5 berarti 10 pangkat 5 gitu ya. 1/6 10 pangkat 5 10 pangkat 5 6 ya, sorry ini harusnya 6 10 pangkat 6 kurangi 8 kali 10 pangkat 5 min 150 kali 10 pangkat 4 min 4000 per 3 kali 10 pangkat 3 ditambah 5000 kali 10 pangkat 2. Nah ini. Nah nanti silakan teman-teman bisa hitung sendiri juga, itu diperoleh 0,0002. Ini hasilnya adalah sebentar 200.000 dibagi 6. Nah ini nanti diperoleh nilainya adalah 40/6, atau nanti kalau disederhanakan itu diperoleh 20/3. Ini untuk nilai dari ETXY kuadrat. Jadi kita sudah dapatkan ya nilainya ya. Untuk ETXY itu nilainya adalah 20/3. Ini saya akan tuliskan di sini untuk mengingatkan. Berarti ETXY kuadrat itu nilainya adalah 20/3. Nah selanjutnya kalau sudah dapat nilai ETXY nya ini saya hapus dulu teman-teman. Ini kan kita sudah dapatkan, tinggal memasukkan aja di sini. Berarti hasilnya adalah 20/3 ini ya, dikurangi dengan tadi nilai dari EXY nya itu coba kita cek, itu nilainya adalah berapa tadi. Ini ya, mana ya, ini ya, nilai ekspektasi dari join life status itu nilainya 2. Kita sudah menghitungnya, berarti tinggal dimasukkan aja ini 2 kuadrat gini ya. Berarti diperoleh 20/3 min 4 atau 20/3 min 8/3 kan diperoleh 12/3, sorry. Ini 12/3, hasilnya adalah 8/3. Nah ini untuk variansi dari join life status teman-teman. Nah selanjutnya kita akan mencari variansi dari last survivor. Nah ini TXY bar itu kan sama sebenarnya rumusnya, 2 integral 0 sampai tak hingga T kali PXY, tapi ini bar ya, T kalikan DT dikurangi dengan EXY bar yang kuadrat. Nah ini kita cek, ternyata nilai ekspektasi dari
Last Survivor ini juga belum kita dapatkan, maka kita cari satu-satu ya teman-teman ya. Nah, kita coba cari satu-satu di sini. Ini berarti kita nyari nilai ekspektasinya dulu aja. Yang pertama, kita nyari nilai ekspektasi dari TXY barnya, atau kita nyari E bunderan XY barnya. Ini sama ya. Itu kan rumusnya sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga PXY bar T dt, sesuai dengan rumus yang sudah kita bahas mana ini tadi gitu. Ini ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini kita menggunakan rumus yang ke-16. Nah, kita coba masukkan. Berarti karena batasannya sama ya, dari 0 tidak sampai tak hingga, karena batas atasannya sampai 10 aja, berarti 0 sampai 10. Nah, PXY bar T nya kita sudah mengerjakan ya teman-teman ya. Mana ini? Nah, ini 1 dikurangi sekian gitu ya. Nah, kita masukkan, berarti 1 dikurangi 0,0001 T pangkat 4 dt. Nah, karena ini langsung saja kita integralkan, berarti T dikurangi 0,0001 dibagi 5, dibagi 5 ya bener ya, itu berarti 0,00002 T pangkat 5. Nah, ini nanti dari 0 sampai 10. Nih ya. Kita tinggal masukkan aja nanti nilai dari ekspektasi XY barnya atau last survivornya, itu berarti 10 dikurangi 0,00002 10 pangkat 5 teman-teman. Ini ya, atau 10 dikurangi. Nah, ini 0,00002 kali 100.000 itu nilainya adalah 8. Maka nilai dari ekspektasi 2 ya, sorry. 2. Maka nilai ekspektasi dari XY untuk last survivor itu adalah 8. Gitu. Gampang ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita nyari nilai dari ini, EXY bar yang kuadrat. Nah, ini coba saya hapus dulu. Nih ya. Berarti kita nyari ini ya teman-teman ya. Kita nyari ini. Berarti TXY bar yang kuadrat. Itu kan diperoleh dari 2 integral 0 sampai 10 T dikalikan PXY bar T dt ini ya. Berarti 2 kalikan 0 sampai 10 T dikalikan, nah ini tadi persamaan dari PXY bar T nya kan ini, berarti 1 dikurangi 0,0001 T pangkat 4 dt ini ya. Nah, ini sama dengan 2 kali integral 0 sampai 10 T dikurangi 0,0001 T pangkat 5 dt. Nah, ini kan tinggal mengintegralkan ya. 2 kali integral, ini berarti setengah T kuadrat min 0,0001 per 6 T pangkat 6 0 sampai 10 gini kan ya. Nah, ini tinggal teman-teman masukkan aja 10-nya ke T-nya ini. Nah, nanti teman-teman bisa dapatkan nilai dari ETXY bar kuadratnya itu adalah berarti 2 kali setengah, ini kali 100 ya, karena 10 kuadrat 100 dikurangi 0,0001 per 6 kalikan 1 juta atau 10 pangkat 6. Nanti kalau teman-teman silakan hitung sendiri, itu bisa diperoleh nilainya adalah, ini nanti hasilnya 400 per 6 juga, atau 200 per 3. Nah, ini kita sudah dapatkan nilai dari ETX bar kuadrat. Nah, kalau sudah dapat nilai semua,
maka kita bisa menghitung variansinya di sini teman-teman. Ini kan sama aja dengan ini ya. Ini kan sama aja dengan T X Y bar kuadrat ya, yang sudah kita hitung tadi, nilainya 200/3, dikurangi dengan ini, ekspektasi T X Y bar, ini ya, yang dikuadratkan. Nilainya juga sama, sudah kita hitung tadi 8 nilainya. Nah, ini tinggal kita masukkan, berarti ini 200/3 dikurangi TXY bar, itu kan tadi kita peroleh 8 nilainya. Berarti 8 kuadrat. Nah, ini berarti 200/3 dikurangi 64. Gini ya. Nah, kita samakan penyebutnya, berarti ini 200/3 dikurangi 192/3. Nanti diperoleh nilainya juga 8/3. Ternyata nilai variansi untuk join live status dengan yang last survivor itu sama, teman-teman. Itu ya. Nah, nilainya kita sudah dapatkan semua, maka kita bisa nyari nilai dari koefisien korelasinya. Kita hapus dulu ini ya. Nah, ini saya sudah menghapus, nilai-nilainya juga sudah saya tuliskan di sini. Kita tinggal memasukkan saja. Berarti koefisien korelasi antara join live status dengan yang last survivor itu berarti bisa diperoleh dari covariance-nya itu kan tadi kita dapatkan 2/3 dibagi dengan, nah ini sigma itu kan merupakan standar deviasi, teman-teman. Ingat kalau standar deviasi itu kan diperoleh dari akar variansinya. Nah, ini akar dari 8/3-nya. Ini juga sama untuk kasus yang last survivor, juga nilainya sama ya, akar 8/3. Nah, ini ini salah ya. Ini ya, berarti tinggal kita masukkan aja, berarti ini akar 8/3 dikalikan akar 8/3. Nah, nanti kita dapatkan 2/3 dibagi 8/3, gini ya. Atau ini kita kalikan silang, berarti 3-nya kita naik ke atas, 3/8 dicoret. Ternyata kita dapatkan koefisien korelasi ya antara join live status dengan last survivor status itu adalah 2/8 atau 1/4 gitu. Jelas ya untuk tahapan cara mencari covariance maupun koefisien korelasinya. Jadi teman-teman ya itu hanya mengaplikasikan rumus yang sudah teman-teman pelajari. Nah, nanti tinggal ditulis aja yang diketahui apa, yang ditanyakan apa, rumus yang digunakan itu apa, nanti dicek satu-satu apakah komponen yang dibutuhkan di rumus tersebut itu sudah diketahui semua enggak. Kalau belum berarti cari satu-satu. Gitu ya, tahapannya seperti itu. Kalau sudah jelas, kita akan lanjut ke latihan soalnya. Sudah jelas ya teman-teman bagaimana cara menghitung kovarian maupun korelasi, koefisien korelasi antara dua variabel random sisa usia untuk kasus yang last survivor maupun yang join live status. Gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalkan bingung silakan pelajari lagi pembahasannya untuk contoh yang 8 di materi yang sudah saya share juga ke teman-teman. Silakan pahami lagi langkahnya, pertahapannya seperti apa. Sebenarnya ini juga butuh kemampuan teman-teman untuk mengintegralkan maupun menurunkan. Jadi materi-materi tentang kalkulus gitu ya, teman-teman harus sudah jago gitu, harus sudah di luar kepala. Tuh, kalau sudah jelas, ini ada soal latihan seperti biasa. Soalnya, soal intinya masih menggunakan contoh soal atau soal latihan yang sudah teman-teman kerjakan di pertemuan ke-9 dan 10, yakni tentang topik, kita kan membahas topik tentang multiple life function itu di pertemuan 9, 10 dan pertemuan sekarang ya. Nah, soalnya masih sama yang sudah teman-teman kerjakan di contoh pertama atau soal latihan pertama di pertemuan ke-9 dan 10. Nah, di pertemuan ini silakan teman-teman cari yang pertama
DF-nya atau distribusi function-nya atau fungsi distribusinya, kemudian fungsi survival, dan PDF-nya untuk yang last survivor-nya. Nah, yang kedua silakan teman-teman cari juga force of failure-nya atau percepatan kegagalan untuk yang last survivor juga. Nah, yang ketiga teman-teman juga sama ya, pertanyaannya sama dengan yang ada di contoh yang kita bahas ini. Yang ketiga itu teman-teman silakan cari kovarian dari TX dan TXY-nya dan koefisien korelasi antara TXY dengan TXY bar, ya, ini antara yang join live dengan yang last survivor-nya. Silakan teman-teman diskusikan, kemudian kerjakan bersama dengan teman satu kelompoknya. Silakan tulis ya yang rapi seperti biasa. Kalau misalkan ada kesusahan untuk memahami baik itu materi, contoh soal maupun soal latihan ini, silakan teman-teman bisa tanyakan via WhatsApp grup. Nanti kita bahas dan diskusikan di sana. Gitu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita sudah selesai membahas topik mengenai multiple life function. Yang terakhir ini kita membahas mengenai last survivor status ya. Silakan pahami lagi, kemudian silakan cari perbedaan antara last survivor status yang kita bahas di pertemuan ini dan join life status yang sudah kita bahas sebelumnya. Itu ya, silakan teman-teman pelajari lagi, pahami lagi materi yang mungkin belum paham betul gitu. Nah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan saja. Semoga materi yang sudah saya share ke teman-teman semuanya bermanfaat untuk teman-teman semuanya baik sekarang maupun nantinya gitu. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.